Halo teman-teman Cinemax, kembali lagi bersama gua Dilan dan kali ini kita kembali lagi pada episode yang paling baru dari Cinepod. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas film horor Indonesia terbaik versi Cinemax. Jadi, industri perfilman Indonesia itu rilis lebih dari 100 film setiap tahunnya. Dan Indonesia menjadi salah satu negara terpenting di Asia yang memiliki film-film yang bagus dan mengeluarkan film-film yang banyak juga. Dan 70%-nya itu adalah film horor. Dengan banyaknya setan, mitos, dan creepypasta di Indonesia membuat industri film di Indonesia memiliki ide yang luas-luas sekali nih untuk membuat film horor. Jadi langsung aja kita ke list pertama. List pertama itu adalah Macabre atau yang biasa dikenal dengan Rumah Dara yang dibuat oleh Mo bersaudara, Kimo Stambul dan Timo Cahyanto. Dan film ini keluar pada tahun 2009, menceritakan tentang dua pasang pengantin baru yang memutuskan untuk road trip atau jalan-jalan, mungkin honeymoon lah ya bisa dibilang. Dan mereka jalan-jalan bersama sahabat-sahabatnya, mereka bawa sahabatnya. Tapi yang mereka temui saat mereka road trip, mereka malah menemukan seorang anak kecil perempuan yang tersesat di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah lahan kosong gitu ya. Dan akhirnya pas mereka pengen membantu si anak kecil ini membawa mereka ke salah satu rumah kosong yang tua. Mereka pikir itu kosong, ternyata pas mereka masuk, itu ada sebuah keluarga yang ternyata mereka adalah pengikut setan. Jadi mirip-mirip pengabdi setan sih, cuman lebih dulu ini. Dan menurut gue dua-duanya bagus, tapi gue pengen masukin dia aja nih di list kita. Tapi karena ini bagus juga. Nah, yang gue suka dari film Rumah Dara ini, nuansa warnanya yang ada di dalamnya itu menurut gue bagus banget. Kalau kata orang-orang sini, ngewarnainnya masih di Thailand. Ya Bang Randi. Semi vintage gitu teman-teman ya. Nuansa warnanya tidak terlalu lebay. Jadi semi vintage tapi tidak mengganggu gitu ya. Maksudnya kan ada kamera-kamera kan dengan kualitas yang vintage-nya itu masih kotak-kotaknya terlalu banyak ya. Grainnya itu terlalu banyak. Kalau ini enggak, memberikan nuansanya aja yang vintage. Untuk kualitas gambarnya juga bagus banget. Dengan nuansa yang seperti itu, membuat film ini jadi sedikit lebih tegang ya, membantu ketegangan dari film ini tanpa effort yang berlebih gitu. Nah, angle-angle-nya baru effortnya gila-gila. Pokoknya angle di film action ataupun horor itu menurut gue penting banget. Nah, justru itulah yang membuat film ini masuk ke dalam list ini. Karena film ini bagus. Kamu dengarkan. Kita lanjut ke film kedua. Film kedua kita punya Jelangkung yang disutradari oleh Rizal Mantovani dan Jose Purnomo. Dan film ini rilis pada tahun 2001. Film ini menceritakan tentang sekumpulan anak-anak remaja yang tidak percaya dengan jelangkung. Jadi kayak, masa jelangkung beneran sih serem? Masa dia beneran bisa melakukan hal-hal mistis kayak yang diceritain orang-orang sih? Nah, tujuan mereka adalah membuktikan kalau jelangkung itu benar-benar sakti atau tidak. Nah, saat mereka membuktikan, mereka mencari lahan kosong yang serem, rumah kosong yang serem untuk melakukan ritual untuk memanggil si jelangkung ini. Dan saat mereka iseng-iseng tuh ya, kan niatnya iseng ya, cuman pengen apa bener, apa boleh, gencana yo, kayak gitu-gitu. Ya, akhirnya mereka coba dan ternyata benar. Jelangkung itu memiliki kekuatan mistis yang kuat sekali. Kenapa film ini masuk ke dalam list kita, film horor terbaik Indonesia? Karena angle-nya tuh bagus banget. Banyak angle-angle yang mereka pakai itu seperti angle-angle yang ada di game. Nah, angle-angle itu ada di Jelangkung. Dengan effort yang mereka keluarkan, jadilah angle-angle sebagus ini teman-teman. Kalau lu nih kayak lupa gitu, kayaknya gue pernah deh nonton Jelangkung, tapi Jelangkung tuh kayak gimana ya, lupa gue. Lu mending tonton ulang. Jadi dengan itu lu bisa menilai sendiri kayak, oh ternyata bener ya Jelangkung bagus. Atau mungkin, Cinemax kurang nih listnya karena ini tidak terlalu bagus. Jadi lu bisa nilai sendiri, oke? Itu dia tadi filmnya. Sekarang kita lanjut ke film selanjutnya. Film selanjutnya masih disutradarai oleh Mas Rizal Mantovani yang berjudul Kuntilanak. Nah, ini rilis di tahun 2006. Beda
tahun sama Jelangkung. Jadi diperankan oleh Julie Estelle ya, yang berperan sebagai Samantha di dalam filmnya. Film ini menceritakan tentang Samantha yang mencari tempat tinggal baru karena meninggal oleh ibunya dan efek dari kelakuan bejat ayahnya. Itulah yang membuat Samantha mencari tempat tinggal baru dengan harga yang murah, dengan tempat yang tidak terlalu jauh dari pusat kota, yang akhirnya berujung dia tinggal di satu bangunan tua yang angker serem gitulah. Apalagi di halaman rumah angker ini punya pohon besar yang katanya tempat berkumpulnya para penunggu. Sebenarnya Samantha saat survei ke tempat itu, dia tuh kayak feeling, wah ini nggak bakal bener nih, ini tempat serem nih, kayaknya ini nggak nyaman banget nih buat ditinggalin. Tapi apa boleh buat ya kan, dia BU, ya kan rungkat, akhirnya dia mau nggak mau dia tinggal di sini. Nah, nggak cuma memiliki konflik dengan setan-setanan, tapi Samantha sendiri akhirnya mempengaruhi hubungan dia saat pacaran. Jadi konfliknya tuh nggak cuma setan, tapi konfliknya ke hubungan saat dia pacaran juga. Akhirnya dia renggang sama pacarnya karena sama-sama batu. Terus dia juga akhirnya terpaksa untuk melawan keadaan dengan melawan yang horor-horor ini. Dan yang paling gua suka, nuansa warna yang ada di film itu bener-bener natural banget. Angle-nya juga gue suka banget. Dan kalau menurut gue, mendingan lu coba nonton lagi deh. Karena film-film yang barusan gue jelasin ke lu, itu worth it banget buat lu tonton ulang. Oke, itu dia tadi 3 film yang menurut gue bagus banget ya. Film horor Indonesia yang bagus banget. Langsung aja kita ke segmen berita. Dan segmen berita kali ini adalah project terbaru Dwayne Johnson, ya, seorang atlet SmackDown yang sekarang menjadi superstar di Hollywood. Ini memiliki project baru yang terbesar nih. Kalian pasti tahu film animasi Disney yang berjudul Moana. Nah, film Moana ini setelah sukses di layar lebar sebagai film animasi, sekarang akan dijadikan live action. Dan live action itu masih diisi dengan voice actor yang sama, yaitu Dwayne Johnson dan juga Auli'i Carvalho. Nah, ini orang Hawaii asli nih kayaknya nih, namanya begini nih, Auli'i Carvalho. Saking excitednya Dwayne Johnson untuk memainkan live action ini, dia sampai menyanyikan lagu legendaris dari Hawaii kalau nggak salah, yang judulnya You're Welcome saat menjadi bintang tamu di Tonight Show with Jimmy Fallon. Gokil. Jadi dia menunjukkan excitednya di TV-TV biar para penonton yang nonton acara itu pun excited juga sama dengan Dwayne Johnson. Agak berbelit-belit mungkin omongan gue, tapi it's okay, masih bisa paham ya orang-orang ya. Berita selanjutnya ini ada Nicolas Cage yang akhirnya mendapatkan rating tertingginya di Rotten Tomatoes, teman-teman ya. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian dalam karirnya Nicolas Cage. Jadi kayak misalnya dia pertama kali bermain film, series sih lebih tepatnya, series yang berjudul The Best of Time in 1981 ya, di tahun 91. Dan tapi rilisnya akhir-akhir tahun 81, jadi deket-deket 82. Dan di 82 dia lagi laku-lakunya nih, dia mendapatkan tawaran bermain di film yang besar sekali, yang besar pertama kali untuk dia, berjudul Fast Time at Richmond High. Dan dari situ dia akhirnya memiliki karir yang cemerlang. Dia sampai dari tahun itu sampai sekarang dia sudah memainkan lebih dari 100 film. Tapi karir Johnny Cage tidak bisa dibilang secemerlang aktor-aktor lainnya. Karena selama film-film dia masuk ke situs-situs rating film, itu tidak pernah lebih dari 70 ataupun lebih dari 80 ya teman-teman ya. Dan di film ini yang berjudul Dream Scenario, akhirnya Nicolas Cage mendapatkan rating tertinggi seumur hidupnya, yaitu 93. Nah, di film ini adalah film yang menceritakan tentang Nicolas Cage yang bermain sebagai Paul Matthew. Dan si Paul Matthew ini adalah seorang guru dan juga sesosok ayah yang dia masuk ke dalam mimpi-mimpi orang. Jadi seluruh dunia itu pernah bermimpi, pernah ketemu si Paul ini di dalam mimpinya. Dan akhirnya dia terkenal segala macem. Dan 90% dari film ini itu adalah komedi. Sedangkan film-film Nicolas Cage yang sebelum-sebelumnya itu lebih banyak film-film action. Dan di film ini gue suka banget sama konflik dan storyline-nya. Maksud gue unik gitu. Belum ada ya, mungkin gue belum pernah nonton gitu ya. Film dengan konfliknya itu satu orang masuk ke mimpi-mimpi orang di seluruh dunia. Sampai
dia akhirnya di interview TV, di interview oleh stasiun TV luar negerinya dia nih ceritanya, maksudnya luar negeri gitu. Mungkin di Indonesia dia bisa masuk brownies. Biasanya yang viral di TikTok masuknya brownies bang, kalau tahu. Kita lanjut ke berita terakhir. Ini berita terakhir ini membahas tentang Jason Momoa di dalam Aquaman. Pihak DC ya, DC Universe bilang kalau misalnya Jason Momoa di Aquaman 2 ini akan menjadi film terakhir DC Universe. Wah, kita sedih sekali sih. Jadi di film ini tuh kenapa bisa dibilang film terakhir DC Universe? Karena DC Universe ingin mengubah segi konsep, segi caster-casternya di dalam film-film DC Universe yang lainnya. Kayak misalkan ya, setelah Aquaman 2 gue pengen ngeluarin film The Flash kedua gitu. Nah, mereka yang tadinya punya konsep ini, punya pemeran-pemerannya ini udah ada listnya, itu diulang semua teman-teman. Jadi sebenarnya DC Universe tidak bangkrut, tidak tutup, tapi emang tutup season, jadi season baru. Nah, kalian bisa memang merasa sedih gitu, Jason Momoa peran terakhirnya itu adalah Aquaman 2. Tapi jangan sedih, siapa tahu Jason Momoa memainkan hero-hero lain di DC di film lainnya gitu. Dan faktanya di Aquaman 2 juga musuhnya akan sangat-sangat berbeda dengan apa yang ada di komik, teman-teman. Ini menurut James Wan. James Wan ini sutradara dari film ini, ADC. Nah, itu dia berita ketiga. Oke, kita masuk ke segmen ketiga. Segmen terakhir ya. Segmen terakhir ini gue pengen ngebahas film-film horor juga, karena biar berhubungan dengan tadi kita membahas pada segmen pertama film horor terbaik Indonesia versi kita. Dan kali ini kita akan membahas film horor terseram versi science ya. Jadi orang-orang yang bekerja di science itu meriset film-film apa aja yang bisa membuat stres atau membuat detak jantung paling cepat terhadap penonton gitu ya. Dan sebenarnya listnya tuh ada lebih dari 50 ya, lebih dari 100 juga. Tapi gue akan mengambil top 3-nya aja. List yang pertama ini masuk ke dalam ranking 3 ya teman-teman ya. Jadi film ini sudah menurunkan rankingnya Conjuring dan Insidious. Yang tadinya Insidious juara 3, sekarang Insidious jadi juara 4. Dan yang tadinya Conjuring juara 4, Conjuring sekarang jadi juara 5. Film itu adalah Skinamarink. Yoi, gue nggak tahu pelafalannya betul atau enggak. Pokoknya judulnya itu Skinamarink. Nanti trailernya dikasih tahu sama Bang Satria ya bang. Kalau menurut gua nonton trailernya aja tuh udah bikin tidak nyaman ya, disturbing untuk gua sendiri. Menurut science, detak jantung yang dibuat oleh film ini itu adalah 84 BPM. Yang harusnya normalnya detak jantung manusia itu adalah 64. Dan untuk stress skornya itu adalah 22%. Dan skor ketakutannya itu 91. Nah, ini menjadi film dengan skor yang mengalahkan Conjuring dan tadi Insidious. Nah, kalau misalnya kalian penasaran, gue juga belum pernah nonton sih ini. Gue juga pengen nonton kayaknya nih. Ini disutradari oleh Kyle Edward Ball ya. Kita masuk ke film yang masuk ke dalam ranking kedua di top 3 ini. Jadi film kedua berjudul Host. Yoi. Jadi Host ini menceritakan tentang film di mana jadi lagi Covid nih teman-teman ya. Jadi kan Covid nggak boleh pada keluar ya. Jadi orang-orang pada nge-zoom aja tuh. Berapa orang ya? 6 orangan. 6 sahabat pada nge-zoom, pada ya udah ngobrol bercanda-bercanda bareng. Karantina, lagi karantina nih, ya kan? Jadi kan mereka 6 orang ini jadi lagi di karantina. Dan akhirnya satu persatu yang ada di Zoom itu rumahnya digangguin oleh setan. Dan menurut mereka setannya itu ada satu jenis aja. Tapi dari rumah ke rumah. Nah, orang yang ada dalam Zoom itu walaupun sudah keluar dari Zoom meeting itu, mereka akan tetap diganggu. Nah, caranya biar nggak diganggu adalah berdoa dan percaya hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk average BPM-nya, rata-rata BPM yang dibuat oleh film ini itu adalah 88 BPM. Wah, lebih tinggi ya. Lebih tinggi 4. Untuk stresnya, ini lebih rendah dari film Skinamarink tadi, yaitu 18%. Dan untuk skor ketakutannya, scare score-nya itu 95. Wow, agak lebih tinggi dikit dari film ketiga.
Dan ini dia film terakhir. Yoi, film terakhir yang mendapatkan ranking pertama di film terseram menurut sains itu adalah Sinister. Gokil. Jadi Sinister ini disutradari oleh Scott Derrickson dan dirilis pada tahun 2012. Kenapa bisa dibilang sebagai film terseram oleh sains? Itu karena dia memiliki detak jantung yang naik sampai 86 BPM dan stresnya 21% dan skor seramnya itu 96. Wah, gokil banget nih. Kalau Sinister gue yakin udah banyak dari lo yang nonton film ini. Makanya gue tidak perlu menceritakan lagi lah ya gimana sinopsisnya, gimana filmnya, konflik segala macam. Jadi kalian bisa langsung nonton aja kalau misalnya kalian lupa kayak Sinister emang seserem itu ya. Kalian tonton aja. Dan teman-teman, itu dia tadi list film terseram menurut sains yang sudah gue bacakan ke kalian dan gue jelaskan ya. Kenapa bisa dapat ranking segitu, kenapa bisa seserem itu. Kalian bisa tentukan sendiri dengan cara nonton sendiri. Itu semua udah rilis di semua platform favorit kalian. Bisa nonton di Netflix, Disney Plus, atau mungkin di ilegal juga masih ada. Kalian bisa nonton juga. Jadi kira-kira segitu dulu untuk Cinepod kali ini. Gue Dilan pamit, Cinemax masih ada. Keep roll and cut. Dan di sini teman-teman, ini gue suka banget sama Oke, itu dia film dari makanya dia Allahu Akbar, kelakuan lagi nih bang. Lu kalau main garuk-garuk masuk frame bang, biar orang ngeliat bang. Ini project baru yang terbesar nih. Kalau kalian lihat, bang, dan lu tadi duduk di sono lu, ya bisa pakai HP kan bang? Maksud gua kalau main garuk-garuk